Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiorni Arbangka akan mempresentasikan review jurnal komputasi yang berjudul Studi Kemampuan Adsorpsi Zeolit Alam Terdealuminasi terhadap senyawa fenol dan 2-metoksifenol pada asap cair sekam padi, eksperimen dan komputasi AB Initio. Jurnal ini ditulis oleh Wempi Gresangga, Suhatnanap, dan Tersauran Siahana. Jurnal ini diambil dari Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi volume 14 nomor 3 tahun 2011. Nah, jurnal ini dapat diakses di Scholar Journal atau di Science Direct. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, asap cair merupakan reaksi degradasi termal dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin pada proses pirolisis yang dikondensasikan. Asap cair memberikan rasa, warna, tekstur. Pada kasus-kasus tertentu juga digunakan sebagai pengawet pada makanan. Asap cair mempunyai kemampuan untuk mengawetkan karena mempunyai kadar asam, fenol, dan alkohol. Pemanfaatan asap cair selanjutnya dapat sebagai antioksidan, antibakteri, antimikroba, dan lain-lain. Hasil dari degradasi selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang terdapat pada sekam padi menghasilkan komponen senyawa volatil, mayoritas berupa turunan senyawa-senyawa asam dan fenol. Sangat perlu mengetahui fenomena pada tingkat molekular pengaruh perubahan rasio Si atau Al dengan cara didealuminasi terhadap kemampuan adsorpsi zeolit terhadap senyawa fenolat yang terdapat pada asap cair sekam padi. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan di sini adalah seperangkat alat pirolisis berkondensor, seperangkat alat destilasi, peralatan gelas, lumpang porselin, saringan ukuran 100 mesh, timbangan listrik, stirrer yang dilengkapi dengan pengatur temperatur, oven, spektroskopi, serapan atom atau SSA, GCMS, dan seperangkat komputer dengan sistem operasi Windows XP SP2. Program komputasi yang digunakan adalah Gaussian 03 dan untuk menampilkan struktur 3 dimensi digunakan program Molden dan GaussView. Limbah sekam padi, Aquades zeolit alam bayat, H2SO4 3 normalitas dan 6 normalitas, HCl 3 normalitas dan 6 normalitas, dan NH4Cl 0,1 normalitas sebagai bahan-bahannya. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama, untuk perhitungan interaksi antar molekul antara zeolit sebagai adsorben dengan fenol dan 2-metoksifenol sebagai adsorbat dilakukan menggunakan metode perhitungan mekanika kuantum AB Initio pada tingkat teori dan basit sheet HF per 6-31G. Tahap pertama yaitu optimasi geometri molekul tunggal. Geometri optimasi molekul tunggal selanjutnya digunakan untuk perhitungan optimasi geometri asosiasi molekul berpasangan atau interaksi antar molekul. Selanjutnya, perhitungan AB Initio molekul berpasangan dilakukan terhadap 2T kurang ZH per R0 kurang 2 fenol dan 2T kurang ZH R02 sama dengan 2 metoksifenol. Selanjutnya 2T kurang ZH per R1 kurang 1 fenol dan 2T kurang ZH per R1 kurang 1 2 kurang metoksifenol dan 2T per ZH per R2 kurang 0 fenol dan 2T kurang ZH per R2 kurang 0 2 kurang metoksifenol dengan variasi jarak atau R untuk setiap interaksi molekul berpasangan masing-masing dapat dituliskan sebagai berikut. Delta E dimer zeolit C6H6O sama dengan E dimer zeolit C6H6O kurang dalam kurung E dimer zeolit tambah E C6H6O atau delta E dimer zeolit C7H8O2 sama dengan E dimer zeolit C7H8O2 kurang dalam kurung E dimer zeolit tambah E C7H8O2.
Energi interaksi yang dapat digunakan untuk membuat kurva energi potensial interaksi antar molekul dengan hubungan antara delta E, A, B dalam kurung R dengan R. Selanjutnya, pirolisis sekam padi. Pada pirolisis sekam padi dilakukan sebanyak 5 kg sekam padi yang telah dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis dan proses dilakukan selama 2 jam pada temperatur 400 derajat Celcius. Hasil pirolisis yang berupa cairan kemudian dipisahkan dari kandungan tarnya melalui proses destilasi vakum. Kemudian yang ketiga adalah proses preparasi zeolit alam, di mana zeolit alam yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari bayat. Zeolit digerus sampai halus dan diayak dengan ukuran 100 mesh. Zeolit alam yang telah digerus dicuci dengan aquades, selanjutnya dipanaskan dalam oven pada temperatur 110 derajat Celcius selama 5 jam. Selanjutnya, zeolit dilakukan perendaman dalam larutan asam fluorida sambil dilakukan pengadukan dengan magnetic stirrer pada suhu ruangan selama 1 jam. Yang keempat adalah dealuminasi zeolit alam. Zeolit alam hasil preparasi diberi perlakuan dealuminasi melalui pengasaman. Nah, metode pengasaman dilakukan menggunakan variasi jenis asam HCl dan H2SO4 dengan variasi konsentrasi masing-masing jenis asam 3 normalitas dan 6 normalitas. Proses dealuminasi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, merendam zeolit ke dalam asam pada suhu ruang selama 1 jam, kemudian distirer dan diamkan kembali. Penyaringan dengan kertas saring halus dan dicuci dengan aquades hingga pH mendekati netral. Selanjutnya mengeringkan zeolit pada suhu 120 derajat Celcius selama 3 jam dan dimasukkan dalam eksikator hingga dingin. Sampel zeolit yang sudah dikering direndam dalam larutan amonium klorida 0,5 normalitas disyakar selama 3 jam, didiamkan selama semalam. Selanjutnya, menyaring dan dicuci menggunakan aquades hingga pH filtrat mendekati netral. Zeolit dikeringkan dalam oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 3 jam dan dimasukkan dalam eksikator hingga kering dan dingin. Zeolit yang sudah kering dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 4 jam dan didinginkan dalam eksikator. Nah, yang selanjutnya adsorpsi redistilat asap cair. Redistilat asap cair sekam padi dilewatkan melalui adsorben zeolit dalam kolom. Nah, adsorben dimasukkan ke dalam kolom sebanyak 5 gram, lalu asap cair sebanyak 15 ml dituangkan ke dalam kolom, dan asap cair hasil adsorpsi ditampung dalam botol vial. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, dealuminasi zeolit alam. Untuk meningkatkan kemampuan adsorpsinya, zeolit alam diaktifasi melalui proses dealuminasi dengan pengasaman. Pada tabel 1 ditunjukkan rasio zeolit alam setelah mengalami dealuminasi dengan variasi konsentrasi dan jenis asam. Rasio Si atau Al tertinggi diperoleh ketika zeolit alam dealuminasi menggunakan asam HCl dengan konsentrasi 6 normalitas, yaitu sebesar 19,2432. Hasil pengasaman menggunakan asam H2SO4 dengan konsentrasi yang sama diperoleh rasio Si atau Al yang lebih rendah sebesar dibandingkan dengan menggunakan asam HCl sebesar 14,3304. Selanjutnya, interaksi asam dengan permukaan zeolit mengakibatkan keluarnya spesies alumina dari zeolit. Ion H+ yang berasal dari asam mempengaruhi elektron bebas pada atom O untuk membentuk ikatan koordinasi. Dengan demikian, pada ALO akan kekurangan elektron sehingga akan bersifat lebih polar dan tidak sekuat sebelumnya, sehingga Al akan putus dari ikatannya. Reaksi yang memungkinkan terjadi ditunjukkan pada gambar 1 yang berada di samping. Selanjutnya adalah adsorpsi asap cair. Nah, asap cair hasil pirolisis didestilasi untuk menghilangkan kandungan tar yang masih terkandung di dalamnya.
Asap cair sebelum diadsorpsi memiliki kandungan fenol sebesar 12,88% dan 2-metoksifenol sebesar 39,93%. Untuk menurunkan kandungan fenol yang bersifat karsinogen dilakukan dengan metode adsorpsi menggunakan kolom. Pada tabel di bawah ini adalah merupakan hasil analisis GCMS senyawa fenol dan 2-metoksifenol pada asap cair dengan variasi rasio Si atau Al adsorben zeolit alam. Di sini dapat kita lihat asap cair AC2B dan AC1B masing-masing diadsorpsi menggunakan zeolit terdealuminasi dengan hasil rasio Si atau Al adsorben itu sebesar 11,5277 dan juga 14,0071 dan 14,3304. Hasil analisis GCMS menunjukkan penurunan kandungan senyawa fenol semakin besar pada penggunaan adsorben dengan rasio Si atau Al semakin tinggi. Nah, kandungan senyawa fenol asap cair AC2B, AC1B, dan juga AC2A masing-masing sebesar 6,78%, 6,45%, dan juga 4,93%. Sedangkan kandungan senyawa 2-metoksifenolnya sebesar 33,47%, 31,84%, dan 31,48%. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan adsorpsi tertinggi pada zeolit ZaH1A dengan rasio Si atau Al sebesar 19,24, yaitu dengan hasil asap cair AC1A sebesar senyawa fenol 0,52% dan senyawa 2-metoksifenol 28,4%. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Permukaan zeolit akan semakin bersifat hidrofobik jika rasio Si atau Al meningkat sehingga kemampuan adsorpsi zeolit terhadap senyawa-senyawa nonpolar semakin meningkat. Keluarnya aluminium dari kerangka zeolit menyebabkan permukaan zeolit alam menjadi bersifat lebih nonpolar daripada sebelumnya, sehingga kemampuan adsorpsi zeolit alam terhadap fenol yang cenderung bersifat nonpolar meningkat. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, kemampuan adsorpsi terbaik terjadi pada zeolit ZaH1A dengan rasio Si atau Al tertinggi sebesar 19,2432 yang digunakan untuk mengadsorpsi asap cair AC1A menghasilkan kandungan fenol sebesar 0,52% dan 2-metoksifenol sebesar 28,4%. Fenomena molekular pengaruh zeolit alam terdealuminasi menjadi penting untuk mengetahui nilai kuantitatif yang terjadi pada tingkat molekular dengan melihat pengaruh perubahan rasio Si atau Al terhadap energi interaksi yang terjadi terhadap adsorbat. Kimia komputasi memungkinkan penentuan struktur atau geometri dan energi interaksi berbagai molekul secara teliti. Nah, perhitungan dilakukan dengan metode ab initio pada tingkat teori HF dengan basis Z 6,31J menggunakan program Gaussian 03. Dengan mengasumsikan molekul pada fase gas, informasi yang bisa didapat dari hasil perhitungan antara lain energi molekul, muatan masing-masing atom, muatan total, momen dipol, frekuensi, vibrasi molekul, dan lain-lain. Nah, zeolit terdiri dari monomer-monomer tetrahedral SiO4 4- dan AlO4 5-. Pemodelan struktur dimer zeolit dilakukan dengan memunculkan adanya situs asam Bronsted di dalamnya karena transfer proton dari situs asam Bronsted merupakan tahapan penting pada proses adsorpsi. Tahap awal dari studi komputasi perhitungan ab initio adalah optimasi geometri molekul tunggal antara lain senyawa fenol,
2-metoksifenol dan segmen dimer zeolit dengan variasi rasio Si atau Al 2 sampai dengan 0, 1 sampai dengan 1, dan 0 sampai dengan 2. Hasil optimasi molekul tunggal diperoleh geometri dan beberapa parameter yang ditunjukkan pada tabel 3. Di sini kita bisa melihat di mana terdapat strukturnya ada 2T ZHR02 dengan energinya sekitar minus 635,318 dengan momen dipolnya 1,9593. Dan yang terakhir itu ada 2-metoksifenol dengan energinya minus 263,213 dengan momen dipolnya 2,1449. Nah, optimasi geometri bertujuan untuk mendapatkan struktur molekul 3 dimensi dengan energi minimum global atau keadaan paling stabil. Penentuan optimasi geometri molekul diawali dengan perkiraan awal struktur yang dinyatakan dalam matriks Z. Lalu bagaimana dengan tahap selanjutnya? Nah, tahap selanjutnya adalah penentuan geometri asosiasi molekul berpasangan antara lain fenol dan 2-metoksifenol yang berinteraksi dengan segmen dimer zeolit pada setiap variasi rasio Si atau Al beserta penentuan energi interaksinya. Kita dapat melihat gambar grafik potensial interaksi antara delta E terhadap R pada 2T kurang ZH fenol. Nah, setelah mendapatkan konfigurasi asosiasi molekul berpasangan, dilakukan perhitungan energi sebagai fungsi jarak. Mengapa? Karena agar kita dapat mengetahui jarak dan energi interaksi van der Waals yang paling stabil dalam molekul berpasangan tersebut. Variasi jarak dibuat antara 1,5A sampai dengan 7,5A, di mana pada jarak yang jauh tidak ada interaksi dan pada jarak yang dekat terjadi tolak-menolak antar inti. Nah, interaksi antar atom dan molekul dapat dihitung menggunakan mekanika kuantum dengan teliti dan dapat ditunjukkan dengan model kurva potensial interaksi. Energi interaksi segmen tetrahedral zeolit terhadap variasi rasio Si Al terhadap molekul fenol dan 2-metoksifenol sebagai fungsi jarak ditampilkan dalam grafik ER dengan R dalam gambar 4 dan juga 5. Nah, di sini ada gambar 5 tentang bagaimana grafik potensial interaksi delta L dalam kurung kilojoule per mol terhadap R pada 2T kurang ZH 2-metoksifenol. Nah, di sini hasil perhitungan energi interaksi adsorben dengan adsorbat melalui perhitungan komputasi AB initio dapat diringkas pada tabel 4. Dari tabel 4 memberikan informasi bahwa menurut hasil perhitungan AB initio terjadi interaksi antara adsorben dimer zeolit dengan adsorbat fenol dan 2-metoksifenol. Hasil perhitungan tersebut mendukung hasil eksperimen yang juga dilakukan pada penelitian ini. Selanjutnya, energi interaksi 2T kurang ZH per R 2 kurang 0, 2T kurang ZH per R 1 kurang 1, dan 2T ZH per R0 kurang 2. Si Al dengan fenol dan 2-metoksifenol umum menunjukkan peningkatan energi interaksi dengan semakin tingginya rasio Si atau Al. Namun, terdapat penyimpangan pada hasil energi interaksi 2T kurang ZH per R1 kurang 1 fenol karena energi interaksi yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan 2T kurang ZH per R0 kurang 2 fenol yang memiliki rasio Si per Al lebih rendah. Pada interaksi dimer zeolit terhadap fenol diperoleh energi tertinggi pada 2T ZH per R2 kurang 0 fenol. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio Si per Al, semakin kuat energi interaksi yang terjadi. Hal tersebut juga ditunjukkan pada interaksi dimer zeolit terhadap 2-metoksifenol. Energi terbesar diperoleh pada 2T kurang ZH per R2 kurang 0, 2-metoksifenol. Nah, dengan demikian, meningkatkan rasio Si per Al pada zeolit alam dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi. Dari penelitian ini, hasil perhitungan AB initio pada tingkat teori dan basis set HF
per 6-31G dapat memberikan perkiraan dan informasi interaksi yang terjadi dalam proses adsorpsi molekul fenol dan 2-metoksifenol yang terdapat pada asap cair menggunakan zeolit alam terdealuminasi, sehingga eksperimen dan teori saling melengkapi. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah dealuminasi zeolit alam dapat dilakukan dengan pengasaman menggunakan asam kuat, di mana asam HCl memiliki kemampuan lebih baik untuk mendealuminasi zeolit alam. Dealuminasi zeolit alam dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi zeolit alam terhadap senyawa fenol dan 2-metoksifenol pada asap cair sekam padi. Hasil eksperimen sesuai dengan teori hasil perhitungan komputasi AB initio bahwa semakin tinggi rasio Si per Al, maka semakin kuat interaksi yang terjadi antara zeolit alam dengan senyawa fenol dan 2-metoksifenol. Iya, baik. Demikianlah pemaparan review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.